Cakep-cakep tapi itunya bau. Gue mau cerita nih, jadi kemarin itu gue tuh sempet insecure banget soal bau. Sebagai orang yang gak bisa diem alias gerak mulu, gue tuh sering lihat temen gue tuh suka ngibas-ngibas hidungnya. Nah gue mikir, apa gue bau keringet ya? Tapi cuma akhir-akhir ini aja. Kalau gue bau badan harusnya dari dulu dong. Atau jangan-jangan gue bau mulut. Lagi puasa ya, jadi agak bau dikit. Enggak nih, dia fine-fine aja. Terus apa dong? Nyata pas gue berdiri, itu dia kejawab. Baunya pantes aja selama ini tuh gue kalau gerak agak kurang nyaman karena gatel dan juga ngerasa nggak enak nih. Ada nggak cewek-cewek di sini yang ngalamin itu juga? Tapi tenang, masalah itu sudah teratasi karena gue udah pakai resik V gorokan sirih. Ini tuh asli rebusan daun sirih sebagai natural antiseptik untuk membantu mengurangi masalah pada area kewanitaan. Dan tenang aja, ini tuh udah BPOM, halal dan juga dermatologically tested. Kalau kalian ngebersihinnya masih pakai air dan sabun, mending stop deh, karena itu tuh nggak optimal, pH-nya berbeda. Jaga area bersih kewanitaan biar puasa nggak ganggu aktivitas. Sekarang nggak worry lagi untuk terus aktif tiap hari, walaupun di bulan Ramadan. Lebih dari bersih, jadi bikin PD-nya natural. Kok bisa masih demen sama parfumnya mantan HTS lagi? Cep lagi kalau bukan gue. Baru deket sebulan, tiba-tiba di ghosting. Gamonnya sama tuh orang tuh emang sekitar 6 bulan ya. Tapi yang lebih susah apa? Sampai sekarang nih udah mau setahun, barang dari dia susah buat gue buang. Kalau bilang karena gue belum move on, enggak, gue udah move on kok sebenarnya. Cuma kenapa nggak gue buang ya? Karena sayang aja gitu. Karena kan banyak kenangannya ya. Ada beberapa barangnya tuh kayak gelang, boneka. Cuma yang paling berbekas banget dari tuh mantan HTS gue tuh adalah wanginya. Aduh, gue suka banget lagi sama cowok yang wangi kayak ini salah satu barang dari mantan HTS gue itu yang gak gue buang. Ini dia, parfumnya Scarlett yang Velvet Rouge ini. Gue suka banget, itu wangi vanilla gitu. Gue padahal cuma nanya doang, pakai parfum apa enak banget, soalnya gue suka banget wangi vanilla. Gue dikasih langsung besoknya dibeliin. Ngapain lu kasih ke gue kalau ujung-ujungnya lu ninggalin gue? Untung aja nih wangi. Wangi banget. Kalian nanya wanginya ini kayak gimana? Ini pokoknya perpaduannya enak banget ya, nggak bikin pusing. Wangi vanilla, tapi ada wangi bunganya juga dan masih ada segernya dikit. Menurut gue cewek cowok ini masih masuk dan ini lumayan tahan lama juga di gue. Tahu banget dia beliin gue parfum sekecil ini biar gue bisa bawa kemana-mana. Gue tahu jangan-jangan dia sengaja ghosting gue bentar nih ya, setahun ini. Ya bentar lah ya, setahun. Dia mau ngetes gue, masih nyimpen gak nih barang-barang dari dia. Kalau masih, tadi baik lagi. Fix. Abis video ini diupload, dia nonton pasti dia chat gue lagi. Fix. Masih ada nih barangnya. Sebagai orang yang suka naik ojol, gue sering banget dapet driver yang nanya-nanya mulu. Sedangkan gue tipe orang yang, aduh diem deh di perjalanan. Gue pengen melihat pemandangan dan diem aja gitu. Jangan ajak gue ngobrol. Baru bentar kita jalan, gue kalau nengok juga masih kelihatan rumah gue itu. Abang-abang udah nanya ke gue, mau berangkat kerja kak? Iya, gue bilang gitu, biar cepet gitu. Nanya lagi, kok berangkatnya sore kak? Gue jawab lagi, iya, shift-shiftan, dapat shiftnya sore. Gue bilang gitu. Nanya lagi habis itu, kalau sore begini pulangnya jam berapa? Gue bilang lagi, jam 10-an lah ya, 10 malam. Makanya kerja sambil kuliah. Terus gue bilang, udah lulus kuliah. Oh, jurusan apa? Ilmu hukum. Di mana kak? Di UPN VJ. Di mana itu kak? Ya Allah, Google apa gue ya ditanyain mulu. Setelah selesai menanyakan background pendidikan gue, tiba-tiba dia bilang, gimana nih kak menurut kakak sebagai lulusan anak hukum terkait dengan hukum di Indonesia? La ilaha illallah. Berasa lagi kelas gue di jalan, tapi itu gue menjawabnya dengan ketawa karir aja. Terus habis itu si abang-abang ini tanpa gue tanya, dia sendiri memaparkan pendapatnya menurut dia. Jadi si abang ini ngomong, gue juga kagak denger sebenarnya ngomong apa. Soalnya kan ini, mohon maaf, kita kan naiknya ojol motor ya. Dengan kondisi jalanan rame, berisik, abangnya ngomong malah depan, suara kagak terlalu kedengeran. Jadi gue cuma denger, gue kagak denger dia ngomong apa. Jadi kayak gue cuma, oh iya betul. Sampai pas gue lagi, oh iya terus dia nengok, tadi saya nanya teh, kok ketawa aja? Kagak denger. Lu pikir udah selesai belum? Nanya lagi soal pekerjaan gue. Itu perusahaannya namanya apaan kak? Lah kan gue bohong ya, gue bingung mau jawab apa. Gue bilang aja, brand gitu, brand kosmetik. Gue bilang gitu. Terus dia nanya lagi, kerjanya ngapain? Gue bilang lah, KOL spesialis. Gue bilang aja gitu biar cepet gitu kan. Ternyata abangnya nanya lagi, oh jadi resepsionis begitu ya? Iya betul. Terus tiba-tiba abang ngomong, ada lowongan gak? Saya punya adik lagi nyari kerjaan juga, siapa tahu cocok gitu kan. Bang, saya bohong dari tadi, maaf. Jadi di hari pertama baru banget nyampe, sore malamnya kita udah booking satu restoran di daerah Uluwatu buat makan malam, dinner cantik gitu. Nyampe nih kita duduk mesen makan, abis itu nggak lama dia taruhin alat-alat makan sama mas-masnya. Terus si Salwa nih tiba-tiba nanya ke gua, Min ini apaan?
nunjuk dua gulungan warna putih gitu. Cuma di situ bener-bener segelap itu guys. Jadi kayak konsepnya tuh memang gelap-gelapan. Gue nggak ngerti itu konsep restorannya gimana. Gue tuh sempet nge-live ya. Mungkin kalian yang nonton live gue pas itu juga tahu segelap apa di sana. Gue tuh tadinya nggak ngeh ada itu. Pas si Salwa nanya, gue jadi ikutan ngeliat lah apaan sih emang. Terus disenterin nih sama si Salwa. Pas gue lihat ini dua gulungan putih tebel, itu sampai gue sentuh tuh si gulungan itu, gue sentuh basah nih. Ini mah handuk, gue bilang gitu, handuk basah ini. Terus Salwa bilang, oh handuk buat apaan? Gue kira ini makanan, katanya gitu. Terus gue asal nyeletuk aja, makanan apaan ini handuk? Lu pikir risol? Gue gituin. Selesai, tiba-tiba datenglah dikasih kita makanan pembuka gratis dari restorannya. Abis masnya taruhin makanan pembuka, dia ngejelasin, kak ini ada makanannya ya, bla 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 bla. Sampai akhirnya dia ngomong dan nunjuk si dua gulungan putih itu, dan itu ada roti tawarnya juga ya kak. Gue langsung nengok-nengok sama Salwa, mau ketawa ngakak banget karena gue pikir itu anduk basah. Gue disitu bener-bener nggak bisa nahan tawa banget karena sepede itu gue yakin itu anduk basah cok, karena gue udah sampai nyentuh gini-gini. Masnya pergi, abis itu kita ketawa dan kita make sure sendiri, hah ini roti, kok roti basah sih? Anjay, bukan roti. Terus kakaknya bilang ini roti tawar. Gue kira ini bener-bener roti tawar, ternyata ada jahitannya. Itu gue sama Salwa beneran kayak, hah ini masnya tadi bercanda apa gimana sih? Maksudnya apa sih ini maksudnya? Sampai sekarang itu masih menjadi sebuah misteri. Roti tawar yang dimaksud masnya tuh yang mana? Karena itu jelas-jelas handuk. Yang kedua ini besokannya kita tuh pergi ke salah satu resto lah gitu. Terus pas malam pulang pesen gokar nih. Udah nyampe, terus abis itu ngobrol-ngobrol. Ternyata bapaknya ini juga menyediakan layanan sewa mobil gitu. Kalau misalnya mau disewa 1 hari plus ada bapaknya, plus ada supirnya juga gitu. Gue tertarik karena gue sama Salwa ini kan gak pakai trip. Terus kita ada nih 1 hari dimana kita nih mau pergi yang lumayan jauh. Kalau misalnya mesen gokar atau grab itu kayak repot gitu. Abis itu bapaknya ngasih kartu nama ke kita. Terus bapaknya bilang, kalau mau nanti kontaknya yang bawahnya aja ya, yang satunya lagi, jangan yang di atas. Karena di kartu nama itu ada 2 nomor, ada 2 kontak. Terus udah tuh pas kita mau turun, bapaknya make sure lagi, ini beneran nggak mau sewa mobil di tanggal 6? Terus gue bilang, iya pak beneran pak, nanti saya WA aja ya pak ke yang nomor bawahnya kan pak si Budi ini. Gue bilang begitu. Terus tahu bapaknya ngomong apa? Iya Budi itu saya maksudnya mbak. Gue beneran malu banget, bisa saya dengan entengnya gue bilang, iya ke si Budi kan pak, saat nanti saya WA. Bapaknya namanya Budi ternyata. Gue beneran gak nyambung karena di awal bapaknya bilang nanti kontak yang nomor bawahnya aja. Kenapa bapak gak langsung ngomong nanti kontak nomor saya aja tuh yang bawah kontaknya? Kenapa gak langsung begitu pak? Kan saya pikir Budi ini orang lain lagi.